Oke, Halo, siap. selamat pagi Miss. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai organisasi Fujinkai, terutama dalam menjawab pertanyaan mengenai apakah organisasi Fujinkai memberikan pengaruh terhadap organisasi militer di masa sekarang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hendrik Hasra Sulian. Nama saya Willy Chandra. Nama saya Hendrik Tandrik. Nama saya Adik Fernandi. Kami dari kelas IPA J. Sebelah IPA J. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, banyak organisasi sosial yang terbentuk untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia yang diinjak-injak oleh pemerintahan Jepang. Salah satu organisasi yang terkenal adalah Fujinkai. Organisasi yang terkenal sebagai organisasi perempuan yang turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Fujinkai merupakan organisasi kewanitaan yang didirikan oleh wanita Jepang pada tahun 1919 dengan tujuan untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan wanita di Jepang. Namun setelah Jepang menginvasi Indonesia pada tahun 1942, Fujinkai juga terbentuk di Indonesia dengan tujuan yang sama. Pada awalnya Fujinkai di Indonesia hanya terdiri dari wanita Jepang yang tinggal di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, Fujinkai di Indonesia semakin banyak diikuti oleh wanita Indonesia yang turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Fujinkai tidak hanya aktif dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan wanita, tetapi juga turut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka membantu menyebarkan propaganda anti-Jepang, menyediakan perlengkapan dan makanan bagi para pejuang kemerdekaan, serta menyediakan perlindungan bagi para pejuang yang dikejar-kejar oleh pihak Jepang. Namun di balik itu semua terdapat kecurigaan bahwa Fujinkai juga bekerja sama dengan pihak Jepang dan membantu dalam operasi militer. Hal ini terbukti dengan adanya laporan bahwa Fujinkai membantu dalam memindahkan tahanan perang ke daerah-daerah yang aman dari serangan pasukan sekutu. Apakah Fujinkai memberikan pengaruh terhadap organisasi militer di Indonesia pada masa sekarang? Meskipun Fujinkai sudah tidak lagi aktif setelah Indonesia merdeka, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Fujinkai pada masa pendudukan Jepang masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Organisasi ini telah memberikan pengaruh dalam perkembangan organisasi militer di Indonesia. Fujinkai telah membentuk sebuah kultur dalam organisasi militer, yaitu mengutamakan loyalitas, solidaritas, dan kesetiaan pada atasan. Kultur ini masih dapat kita lihat pada organisasi militer di Indonesia hingga saat ini. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi perubahan dan reformasi dalam organisasi militer. Jadi kesimpulannya, Fujinkai merupakan organisasi kewanitaan yang terbentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dengan tujuan untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan wanita. Namun di balik itu semua, terdapat kecurigaan bahwa Fujinkai juga bekerja sama dengan pihak Jepang dan membantu dalam operasi militer Jepang meskipun Fujinkai sudah tidak aktif lagi setelah Indonesia merdeka. Pengaruh Fujinkai pada masa pendudukan Jepang masih dapat dirasakan hingga saat ini, terutama dalam perkembangan organisasi militer di Indonesia. Namun, walaupun pengaruh Fujinkai masih ada, hal tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena pada saat itu organisasi ini juga membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menyediakan perlindungan bagi para pejuang yang memerlukan bantuan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejarah dan peran organisasi seperti Fujinkai dalam konteks masa lalu, untuk memperkuat fondasi organisasi yang lebih baik di masa depan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya.